undangan, baca undangannya, dan kita lanjut. Kita diarahkan firman Tuhan hari ini dari kita Kolose. Kolose pasal yang pertama itu ayat 29 dari undangan ya. Satu saja. Satu ayat pendek. Ya, saya coba mundur satu ayat, Pak. Ya. Dari 28 loh ya. Ya. Jadi Kolose 1 ayat 28 sampai 29 supaya ada sambungannya ya. Kita bisa belajar sedikit ya. Oke. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita dari Kolose pasal yang pertama ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Itu firman Tuhan yang kita renungkan dan kita akan sharing bersama pada siang hari ini ya. Saya mencoba bacakan prolognya ya. Bentar ya. Prolog mantul. Ya. Prolog hari ini renungannya dari Kolose 1 ayat 29. Harga pemuritan. Dalam renungan hari ini kita melihat bahwa pemuritan yang dilakukan oleh Paulus ternyata tidak segampang yang dibayangkan. Ia harus melibatkan kuasa Allah. Karena tidak akan terjadi perubahan dalam hidup jika pemuritan dilakukan secara rutinitas belaka. Paulus menulis, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Pemuritan harus menjadi fokus utama dalam gereja agar dapat membawa tiap-tiap orang menjadi serupa dengan Kristus. Sayangnya, kebanyakan gereja lebih berfokus pada acara-acara yang besar, seperti ibadah, program, kebaktian teman rohani, dan lain-lain. Alasannya adalah karena banyak gereja yang tidak membayar harga. Lebih mudah dan hanya sedikit berharga untuk menjadi gereja yang tidak berfokus pada menghasilkan murid. Sebaliknya, untuk menjadi gereja pembawa murid, harganya sangat mahal. Siapkah Anda membayar harganya? Itu renungan yang kita bacakan, yang kita arahkan pada siang sore hari ini tentang pemuritan yang pertama. Dalam pembacaan kita dalam Kolose pasal yang 1 ayat yang 29 bahwa Paulus katakan bahwa dialah Kristus yang dipisahkan. Supaya apa dikatakan? Tiap-tiap orang. Ayat 28 katakan bahwa tiap-tiap orang semua. Tiap-tiap orang itu dinasihati, diajari dengan segala hikmat, memimpin tiap-tiap orang dalam kesempurnaan, menjadi orang itu murid Kristus yang baik. Dan itulah yang diusahakan oleh Paulus pada jemaat di Kolose. Kenapa? Karena kuasa yang bekerja dalam dirinya Paulus. Oke. Itu yang saya sampaikan pada siang sore hari ini. Dan saya kira Pak Andre kita nggak masuk di semua di main room aja ya. Main room aja. Oke. Ya. Selamat siang Justin Pan. Ada Justin Wan ya. Justin Wan dari mana ini? Halo. Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore Pak. Oh dari Malaysia Pak.
Dari Sarawak. Pak Pendeta Justin. Ya. Oh, terlambat masuk. Ya, selamat bergabung Pak Justin. Dari Malaysia di mana, Pak? Sarawak kah? Dari Miri, Sarawak, Pak. Oh, Miri ya. Oh ya, temannya Pak Ade. Oke. Ya, selamat bergabung Pak Pendeta. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, kita saat ini dalam sesi berikut kita akan sharing bersama, Pak. Ya, dari firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi dari kitab Kolose, ya. Surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Kolose pasal yang pertama ayat 28 dan 29, ya. Saatnya sekarang kita akan sharing bersama, ya. Apa yang kita dapatkan dalam pembacaan ini, ya. Hal-hal apa tentang kebenaran dari firman Tuhan ini. Bagaimana reaksi Paulus pada jemaat-jemaat di Kolose. Dan bagaimana kehidupan saya. Kebenarannya itu apa yang kita dapatkan dan teguran buat saya itu apa. Dari sikap Paulus pada jemaat di Kolose. Dan bagaimana saya memperbaiki diri saya itu supaya saya bisa minimal lah katanya sama seperti Paulus yang menderita, ya, yang menderita karena Kristus, karena menyampaikan Injil. Oke, ya, kita akan lanjutkan berikutnya. Kita akan sharing bersama Ibu Maria Kendek. Dapat apa Ibu dari kitab Kolose? Kolose 1:8-29 Ibu. Ibu Maria Kendek, silakan Ibu. Ya, saya akan menyampaikan yaitu skor saya, yaitu dengan judul, ya saya kita sampaikan skornya kah? Ya Bu. Betul. Ya. Silakan Ibu. Ya, jadi dengan tema atau perikopnya harga pemuridan. Dalam Kolose 1 ayat 29 kita sudah membaca bersama-sama, yaitu kita bisa melihat bahwa sasarannya Rasul Paulus, yaitu dia telah dipilih oleh Allah sejak dalam kandungan, yaitu untuk dia pasti dijadikan sebagai Rasul Allah yang untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Dan dia mempunyai yaitu anak asuh, yaitu yang bernama Timotius. Sedangkan Timotius punya ibu yang bernama Eunike dan neneknya bernama Lois. Mereka itu dididik oleh mama dan neneknya. Kenapa? Supaya yaitu mereka juga bisa yaitu memiliki satu yaitu tanggung jawab dan turun temurun. Itulah warisan yang diberikan oleh ibunya dan neneknya kepada anaknya Timotius, supaya Timotius juga bisa menjadi pelayan Tuhan karena dia sudah dididik dari Rasul Paulus. Demikian juga dengan hidup kita. Kita memiliki satu yaitu Bapa, itulah Yesus. Kita sudah dididik untuk kita diturunkan kepada kita juga supaya kita bisa yaitu ajarkan juga kepada anak-anak kita, kepada siapapun yang ada di sekitar kita, supaya pemuridan itu berjalan terus, bahkan semakin berkembang, dan banyak anak-anak Tuhan yang menjadi murid-murid Tuhan atau menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Dan untuk yaitu kebaikannya Rasul Paulus memberitakan yaitu dan memberi nasihat, dan dia mengajari segala yang dia pimpin untuk tiap-tiap orang untuk menuju kepada kesempurnaan. Ya, kita pun juga demikian. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan, dialah Tuhan terus yaitu mau mendidik saya sehingga yaitu kita menjadi yaitu sempurna seperti Yesus, dan karakter Yesus pun ada dalam diri kita karena kita siap yaitu diberi nasihat, kita pun siap diajari hal-hal yang kita tidak pahami. Dan sebagai peringatan, yaitu Rasul Paulus usahakan yaitu dia bekerja keras dan dia yaitu tidak pernah yaitu mau mundur dari apa yang dia hadapi, yaitu terutama di dalam pergumulannya. Sekalipun pergumulannya yaitu berat, baik yaitu pergumulannya secara fisik, badannya sakit,
ataupun tantangan-tantangan yang lainnya yang dihadapi dari jemaat ke jemaat yang dia yaitu sampaikan firman Tuhan, sampai pun itu dimasukkan dalam penjara, tetapi dia tidak pernah mundur atau dia tidak pernah yaitu menyerah, karena dia tahu bahwa dia sementara mau memberitakan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak disembunyi-sembunyikan. Dia terus terang sampaikan kepada setiap orang yang mau mendengarkan, karena dia setia yaitu menggali firman Tuhan. Dan yaitu sebagai itu kesimpulannya, yaitu lewat pelayanan dan penderitaan Rasul Paulus, maka nyatalah kuasa Tuhan yang dialami sekalipun dia sakit secara fisik dan tidak pernah menyerah atau pantang menyerah. Yaitu di dalam Mazmur 138 ayat 8 katakan bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang dialami atau apa yang dikerjakan Rasul Paulus, sehingga dia akan melihat pembelaan Tuhan, turut campur tangan Tuhan di dalam yaitu pelayanannya. Karena pelayanan Rasul Paulus bukan main-main, yaitu dia sudah turunkan itu kepada Timotius, dan Timotius pun dibekali oleh dari orang tuanya untuk dijadikan yaitu berkat bagi orang lain. Dan pasti Timotius pun sebagai anak muda pasti dia juga menyampaikan yaitu kesaksiannya kepada sesama pemuda. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan. Oke. Terima kasih Bu Maria. Memang perikop kita atau sasaran kita pada Zoom kali ini tentang pemuritan, ya. Beberapa hari kita bicarakan tentang pemuritan, dan itu yang harus, ya, saya katakan bahwa itu harus diteruskan, ya, seperti orang tuanya Paulus, Timotius, neneknya, mamanya, kemudian Rasul Paulus itu mendidik Timotius untuk menjadi pemurid, sehingga saat ini juga dia cerita kita ini, Paulus dan Timotius mengajar para jemaat-jemaat yang di Kolose untuk menjadi murid, ya, bagaimana teladan dari Paulus. Dan kita harus mengikuti teladan Paulus walaupun dia menderita, tapi dia tidak mundur dan belajar dari itu. Terima kasih Ibu Maria. Kemudian saya lanjut Pak Yohanes. Pak Yohanes masih bergabung kita, Pak Yohanes. Pak Yohanes Putra dari Cirebon kalau tidak salah ini. Ya, shalom. Ya, shalom Pak. Silakan Pak, bisa sampaikan sharing Pak. Saya dari Cianjur, Pak Karel. Oh, Cianjur ya? Oh ya, oke, ya. Cirebon Silakan Pak. Ya. Semua Bu Maria yang jauh ya, yang lebih jauh lagi. Sendiri Pak. Iya. Papua, iya. Pak Justin jauh lagi di Malaysia beliau. Oh ya. Di Malaysia ada Pak Justin. Iya Pak. Justin. Silakanlah Ya. Pak Justin. Hambanya lebih dahulu. Silakan Pak Justin. Orang Bagaimana tua, Pak? Pak Justin lebih dahulu lah. Orang tua yang duluan. Mungkin saya kurang tahu apa nama pembahasan ini. Saya baru masuk, jadi harap kalian terus saja. Saya pendengar saja dulu. Oke. Ya. Pak Andre. Nanti Ya kan Pak Andre? nanti saya kirim itu apa itu skor itu supaya jelas, nggak apa-apa. Ya. Oke. Saya kasih contoh aja lah ya. Atau saya? Ya, oke. Oke. Ya. Ibu Hana mungkin? Oh. Ibu Inggit? Masih bersama kita? Belum, terima kasih. Oke. Ya, enggak apa-apa. Gini Pak Yohanes dan Pak Justin ya, Pak Pendeta ini semuanya ya. Kami di Zoom kompak komunitas sepakat siang ini, itu kami diarahkan oleh firman Tuhan. Bisa bacakan dulu tentang surat kiriman jemaat Paulus pada jemaat di Kolose. Kita baca bersama ayat pasal 1. Bahwa cepat dari yang 1 ayat 28 dan 29.
Kami di sini memakai satu sistem untuk sharing, Pak. Namanya itu skor. Skor itu apa? SKOR. Maksudnya kami membuat sistem ini supaya kita dalam sharing tidak melebar, Pak. Ya, supaya kita tidak melebar nanti ambil dari, ya boleh saja karena kita punya waktu juga yang terbatas ya, teman-teman yang lain mungkin ada kegiatan yang lain, sehingga kami mengambil sistem ini, sistem skor itu supaya kita tidak melebar ke sana kemari, Pak. Ya, jadi kita fokus saja pada kompetensi kemampuan yang sudah diarahkan untuk kita. Ya mungkin beberapa ayat yang bisa referensi sih, tidak problem ya. Tapi supaya tidak melebar, saya memakai satu sistem, Pak. Sistem itu sistem skor, ya. SKOR. S itu sasaran. Sasaran itu kebenaran, Pak. Dari pembacaan kita, katakan pada hari ini, Kolose 1 ayat 28-29. Dari pembacaan ini, sasarannya itu apa? Kebenarannya itu apa sebenarnya? Tadi Ibu Maria katakan kebenarannya tentang pemuritan. Ya. Pemuritan, dan Paulus itu dia berusaha ya, tanpa mundur sekalipun, dia gigih berusaha menyampaikan berita Injil kepada semua orang sampai pada jemaat di Kolose. Itu sasaran kebenaran. Dan S kemudian K. K itu kondisi. Kondisi itu teguran, Pak. Bagaimana kondisi saya? Kami di sini tidak mulai berkatakan kita, tapi saya. Bagaimana kondisi saya pada saat saya membaca firman Tuhan ini? Katakanlah kalau saya, Karol ya, dengan membaca surat kiriman Rasul Paulus ini kepada jemaat di Kolose, saya ditegur. Saya belum sampai seperti Paulus dan Timotius. Belum sampai seperti itu. Yang gigih. Saya tahu Paulus dalam cerita, dalam para sebagaimana dia terdampar di pulau, kemudian dipangut ular, dia diserang sakit, dia berusaha tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Dia sebagai tukang tenda, dia bekerja sendiri untuk menghidupi dia sendiri. Saya belum sampai seperti itu. Ini teguran buat saya. Kemudian itu O. O itu opsi, Pak. Opsi itu berbeda tentang pilihan. Pak Yohanes Putra bisa lihat WA-nya. Saya sudah kirim ke WA pribadinya Pak Yohanes sama Pak Justin sambil baca. Ya, kemudian O itu opsi. Opsi itu perbaikan. Setelah saya tahu tentang kebenaran, tentang kondisi saya, tadi kita bacakan bahwa kebenarannya itu bahwa Paulus memuridkan orang lain. Ya. Itu kebenarannya. Kemudian kondisi, saya belum sampai seperti Paulus. Itu kondisi saya. Dan opsi, pilihan, ya, perbaikan. Bagaimana saya memperbaiki diri saya supaya minimal, ya minimal itu sama dengan Paulus. Memberitakan Injil dimanapun saya ditempatkan. Jadi saya berusaha dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi saya untuk saya menyampaikan berita Injil itu kepada semua orang. Lingkungan tempat kami tinggal. Kalau mungkin kita di komunitas Zoom atau komunitas rohani yang lain ya, mungkin kita ya biasa-biasa saja. Ya semua tidak mengenal Tuhan ya, oke lah. Nah, tapi bagaimana sikap kita itu di tengah lingkungan tempat kita tinggal? Yang mungkin semua tidak sama dengan kita. Bagaimana kita bisa menjadi contoh, teladan bagi mereka? Itu saya memperbaiki diri saya. Untuk saya terus ya memperbaiki diri saya. Itu perbaikan dan komitmen. Sebab kalau kita akan bahwa kita ingin perbaikan tapi tidak punya komitmen, tidak akan jalan. Dan komitmen itu berjanji untuk diri sendiri dan itu juga untuk Tuhan. Itu sehingga perlu kami punya rencana. Terakhir itu SKOR, R itu rencana itu komitmen. Saya punya komitmen ya. Supaya di mana saya berada,
terutama lingkungan saya tinggal, itu saya bisa menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar. Supaya orang melihat, oh begini ya, jadi anak Tuhan itu begini ya, orang yang punya Tuhan Yesus begini ya. Itu saya kira itu sementara Pak Yohanes dan Pak Justin yang bisa saya sampaikan sebagai suatu contoh bagaimana kita sharing firman Tuhan dalam Zoom kompak siang ini supaya kita tidak bertele-tele. Terima kasih Pak Andre, terima kasih Pak Yohanes. Mungkin Pak Yohanes ini sudah sering di GEPA, saya percaya lewat firman Tuhan yang kita bacakan ini minimal sedikit ada uraian, ada penekanan. Silakan Pak Yohanes. Terima kasih Pak Karel, Pak Andre. Wah, Ya. ini sangat membantu ya. Sangat membantu kita ini semua untuk belajar bersama. Karena Amin. kita itu belajar tuh sampai mati kita belajar. Betul. Bahkan sampai kita dipanggil pulang kita tetap belajar. Karena ya kita tahu semua sebagai hati seorang hamba, pelayan-pelayan Tuhan seperti Paulus, tentunya kita harus belajar terus. Karena tidak ada yang sempurna. Dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Amin. Kalau kita lihat dari perjalanan Paulus yang luar biasa ini, tentunya kita banyak belajar tentang pribadi beliau. Luar biasa. Kurang lebih 14 kitab yang dia tulis. Bukan suatu hal yang gampang. Itu benar-benar melawan darah dan daging itu kan. Dia hampir menderitanya. Kita mah belum apa-apa Pak Andre. Belum Betul. apa-apa kita ini. Aduh. Tapi setidaknya kita di antara kita terpanggil untuk mungkin lebih hebat daripada Paulus, kita nggak tahu kan. Ya artinya lebih hebat ini tinggal bagaimana mengaplikasi firman ini sampai. Kalau kita baca tentang perikop ini, tentunya pelayanan dan penderitaan Paulus ya. Ya itu yang saya bilang luar biasa ya. Mungkin di antara manusia di dunia zaman sekarang ini belum ada yang seperti dia gitu kan. Ya. Tetapi paling tidak kita kan harus punya arahan sampai ke sana. Sistem yang seperti Pak Andre lewat skor ini tentunya itu sangat membantu untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kalau dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Luar biasa. Sama seperti skor yang dalam sistem ini supaya setidaknya kita menuju ke arah kesempurnaan itu. Amin. Ya itulah yang 29 itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian juga di antara kita seperti yang Pak Andre dan Pak Karel inisiasi mengenai sistem skor ini, ya salah satunya itu replikasi daripada pengajaran daripada hambanya Rasul Paulus, supaya setiap kita ini bertemu dengan setiap sahabat-sahabat, bahkan jum-jum seperti ini, tujuannya ya seperti yang Paulus harapkan, memberitakan terus tentang siapa Yesus. Ya. Memberitakan terus tentang kehidupan Yesus, tentang rencana dan rancangan Allah yang maha dahsyat itu terjadi atas setiap kita supaya kita menjadi murid-muridnya. Dan kita menduplikasi supaya kemungkinan dan harus itu ya, kita menduplikasi itu terhadap istri dan anak-anak kita supaya menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan.
Mungkin kalau dari aku seperti itu ya Pak Andre dan Pak Karel juga teman-teman semua, bagaimana maksud hati di dalam pelayanannya Paulus ini dan di dalam penderitaannya Paulus ini tergambarkan dalam setiap pribadi kita seperti itu. Dengan tujuan-tujuan bagaimana kita setidaknya kita menjadi murid-murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Syukur-syukur kalau bisa juga kita menjadi guru bagi yang lain seperti itu, saling berbagi. Seperti yang dilakukan, ini kompak ini luar biasa ternyata. Aku baru pertama kali nih join di sini. Karena seringkali ya kalau jam-jam segini masih ada kegiatan begitu Pak Andre, Pak Karel. Oke. Itu aja mungkin dari aku Pak Karel dan Pak Andre. Terima kasih banyak. Terima kasih Mantap. banyak kita bisa sama-sama bertumbuh ya. Sama-sama bertumbuh. Tuhan berkati semua. Ya, oke. Terima kasih Pak Yohanes dari Cianjur ya. Dari pembacaan kita semua sudah belajar bagaimana teladan contoh dari Paulus untuk kita semua ya. Dan tadi Pak Yohanes katakan kita belum seperti dia. Hebat loh, Paulus itu bekerja sendiri loh. Dia tidak terima ya, kalau mungkin ada orang yang mati dia terima, tapi dia bekerja sendiri untuk menghidupi dia sendiri. Nah, ini kan beda dengan kondisi kita sekarang ini. Ya mohon maaf saja lah. Para hamba Tuhan itu dibiayai oleh gereja. Kayak Paulus, hebatnya Paulus, itu dia tukang tenda loh. Dia bekerja untuk menghidupi dia sendiri. Dan dia kemana-mana tuh dia sendiri, hebat. Nah, kita kan belum sampai ke sana. Ya. Terima kasih ya Pak Yohanes. Saya lanjut kepada Ya kalau Pak boleh Justin. Andre dan Pak Karel, ya kita sungguh belajar bagaimana kita mandiri Pak Karel ya, sama seperti Paulus ini. Karena yang namanya pelayanan itu karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Jangan sampai kita juga mengharapkan atau mengandalkan manusia. Kita harus tetap berjalan baik dalam keadaan baik ataupun tidak. Ada dana ataupun tidak. Hendaknya kita, seperti yang Pak Karel bilang tadi, hendaknya kita jangan berhadap pada sinode itu sendiri. Karena setiap kita itu panggilan ini bersifat pribadi. Bersifat pribadi artinya kita harus siap berkorban, baik lahir maupun dari batin kita sendiri. Baik jasmani maupun rohani kita sendiri. Artinya kalau kita sudah tidak bisa berkorban dengan secara materi, bagaimana mungkin kita melayani Tuhan seperti yang Paulus lakukan? Dia pengusaha besar, Paulus itu. Tapi semuanya dia persembahkan untuk Tuhan, bukan cuma perusahaannya aja sebagai profesinya sebagai tenda, tapi ya hampir jiwa dan raganya untuk Tuhan. Disitulah yang mau Paulus terapkan seperti yang ayat 28-29 tadi itu, kita itu seperti dia. Gitu. Mau melayani Tuhan, mau korban, bohong kita mau melayani Tuhan. Mungkin tamannya itu Pak Ande dan Pak Karel. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya Pak Yohanes ya. Kita lanjut ya untuk Pak Justin. Pak Justin di Miri Malaysia. Masih bersama kami Pak Justin? Iya Pak, iya Pak. Ya. Ya. Saya masih. Ya, persilakan Pak Justin. Seberapa bisa yang Pak Justin disampaikan dari pembacaan firman Tuhan pada siang sore hari ini? Silakan Pak.
Ya, terima kasih Pak dan Bapak-Bapak yang sedia ada. Memang pada dasarnya saya belum lihat semua konteks ini, tetapi yang saya lihat ini adalah yang berkaitan dengan prinsip panggilannya Allah terhadap Rasul Paulus ini secara pribadi ya. Di mana salah satu daripada prinsip itu adalah bahwasanya Tuhan memanggil Rasul Paulus ini dalam pelayanan. Dan sejarah daripada latar belakangnya itu memang agak susah juga kalau kita memikirkan tentang kehidupan manusiawinya secara manusia. Tetapi justru kita dapat melihat kasih Allah bagi dia secara pribadi untuk dapat membawa dia, untuk dapat menjadi alat Tuhan. Tuhan secara pribadi memanggil dia untuk masuk dalam pelayanan yang sedia ada. Dan saya pikirkan dalam kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan tentunya juga punya latar belakang tertentu. Tetapi apapun latar belakang kita masing-masing, saya percaya yakin bahwasanya itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memanggil kita turut serta dalam pelayanannya. Ya memang kita tahu bahwasanya latar belakang Paulus itu sebelumnya Saulus itu memang dari segi sudut pandang kita sebagai orang yang percaya adalah anti Kristen kira gitu, arti orang Ya. percaya. Tetapi justru dia dipanggil Tuhan dan kita dapat melihat pertobatannya itu sangat luar biasa. Ya, jadi kita dapat melihat bahwasanya Tuhan itu memilih siapa saja, keadaan dan situasi dalam latar belakangnya apa saja. Yang kedua tentang Rasul Paulus ini, di mana pada waktu dan saat dia dipanggil oleh Tuhan, kita bersyukur oleh karena perlengkapan daripada Tuhan itu luar biasa dianugerahkan oleh Tuhan kepada Paulus dalam pelayanan. Ya, kalau kita lihat ini Paulus adalah seorang yang luar biasa dipakai guna oleh Tuhan dalam pelayanan. Bahkan masuk keluar dari penjara pun tidak kendor hati dan kerinduannya untuk tetap maju dalam panggilan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Jadi kita bersyukur oleh karena perlengkapan Tuhan itu sungguh nyata dalam rangka kita dipanggil oleh Tuhan dan dimasuk dalam pelayanan kita. Walau dan kendati pun memang kita manusia ini terbatas, Pak. Memang tidak mampu, tidak berdaya. Tetapi kita bersyukur oleh karena Tuhan yang memanggil kita itu adalah Allah yang murah hati untuk melengkapi kita dengan kuasa dan wibawanya, hikmat dan akar budi yang kita guna pakai dalam pelayanan kita. Secara khusus untuk Paulus secara pribadi, pada saat dia diperhadapkan dengan berbagai cabaran dan pergumulan, perlengkapan Allah itu sungguh luar biasa dan lengkap untuk dia menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan dan cabaran yang sedia ada. Dan saya harap itu juga menjadi pengalaman kita dalam pelayanan lah. Di mana saat-saat tertentu kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, di saat itulah kita berdoa dan meminta Tuhan melengkapi kita dengan perlengkapannya, kuasanya, hikmat serta budaya keberanian yang Tuhan berikan kepada kita. Yang seterusnya kita dapat melihat bahwasanya Paulus yang ketiga ini ada hati yang penuh kasih dalam pelayanan, tidak memandang muka orang, tetapi dia anggap semua orang itu adalah fokus ataupun sasaran dan tujuan untuk dia dapat menyampaikan Injil Kristus Yesus itu kepada orang tersebut, baik di penjara maupun di gereja ataupun di persekutuan ataupun di jalan di mana saja. Dia melihat orang itu sebagai sasaran Allah untuk dapat diselamatkan, untuk dapat dijangkau dan diselamatkan. Dan saya harap dalam pelayanan kita ini bukan saja keinginan kerinduan, tetapi ada betul-betul rasa kasih Allah itu yang menjadi dasar dan landasan kita untuk dapat menjangkau jiwa. Ya, tidak memandang muka orangnya, latar belakangnya, sukunya, bahasanya, bangsanya, dan negaranya, itu pandangan manusia. Jadi kita sebagai pandangan hamba Tuhan, sebagai gereja, kita mau supaya kita dapat melihat semua orang itu ya memiliki potensi untuk kita dapat jangkau dan selamatkan. Ada kasih Allah itu. Dan kita harap supaya kasih Allah itulah yang menjadi bagian daripada kehidupan kita lah.
seterusnya kita dapat juga melihat ini Paulus ya sangat berani ya. Sangat berani sehingga dalam rangka dia turun dalam pelayanan, ya dia dapat menghadap siapa saja golongan-golongan orang yang dihadapinya. Dan kita dapat melihat bahwasanya dalam rangka dia diperhadapkan dengan musuh sekalipun, dia tidak menyerah itu. Dalam arti kata yang lain, dia sungguh-sungguh menunjukkan keberanian beliau untuk dapat menghadapi orang ini. Memang tadi dengan kasihnya itu, tetapi dari segi keberanian beliau, yaitu sangat menolong dia untuk dapat menghadapi orang-orang yang mungkin sangat sulit ataupun susah ataupun bermasalah secara rohani. Jadi dia sangat berani dalam hal itu. Memang pada dasarnya kita sebagai manusia ini penakut, kita ini susah, kita ini ragu, kita tidak berani untuk dapat menghadapi semua golongan orang. Karena hanya orang-orang tertentu saja mungkin kita berani. Tetapi kita berdoalah siapa-siapapun yang diizinkan Tuhan untuk kita layani, kita berdoa supaya Tuhan memberikan keberanian kepada kita. Dan yang seterusnya ini Rasul Paulus juga sangat setia dalam pelayanan Tuhan. Sangat taat dan setia dalam memberitakan Injil itu, walaupun ada banyak tantangan, cabaran, dan masalah yang dihadapi. Tetapi dia tetap setia dan taat serta tekun dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang sedia ada. Dan seterusnya, rupanya dia pun siap sedia untuk menderita ini. Siap sedia untuk menderita dalam pelayanan. Ya, kalau kita lihat dalam pengalaman beliau itu dalam 1 Korintus itu, berapa sulit pergumulan kehidupan pribadinya dan pelayanannya. Tetapi kita bersyukur memang dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan itu tidak semuanya mulus-mulus ataupun lurus-lurus. Tentunya banyak tantangan, cabaran, pergumulan juga. Tetapi dia siap untuk dapat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menderita. Dan mengakibatkan hidupnya pada akhirnya tentunya penderitaan itu yang menantikan dan menunggukan dia. Dan ini juga kita haraplah dalam pekerjaan dan pelayanan kita, dalam pelayanan Tuhan ini, kita siap sedia juga untuk tekun dan menderita, mungkin sampai mati pun sekalipun. Dan yang terakhir kita bersyukur oleh karena dalam semuanya itu pada akhirnya dalam kehidupan Rasul Paulus dan dalam pelayanannya, banyak betul hasil dan kejayaan dan kesuksesan dalam pelayanan beliau. Dan itu bukan oleh karena secara pribadi, tetapi itu oleh karena kasih Tuhan tadi, panggilan Tuhan tadi, pelengkapan Tuhan tadi, dan juga kasihnya dan juga penderitaan yang dia sedia untuk tekuni, dan sampai akhirnya kita dapat melihat begitu luar biasa hasil daripada pelayanannya Rasul Paulus. Pak Kerel, itu harapan kita lah ya dalam kehidupan pelayanan dan penginjilan, ada orang-orang yang dapat kita bawa kepada Tuhan dan diselamatkan, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Ya, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Yusin ya. Beberapa hal yang dapat kita lihat dari Rasul Paulus. Tapi pada awalnya itu, ya kalau saya melihat bagaimana perjumpaan pertama Paulus dengan Tuhan. Dan bagaimana sikap hati Paulus untuk menerima panggilan Tuhan. Jadi sempat disampaikan Pak Yusin, panggilan. Ya, ada teman-teman katakan bahwa banyak orang yang dipilih, tapi sedikit yang dipanggil. Ya, saya mau katakan jujur aja ya. Ada banyak orang yang melayani, tapi kalau sudah hadapi tantangan, persoalan mundur ya. Ya ini sampai di mana? Panggilannya itu apa? Kita terjun dalam pelayanan. Kalau bukan panggilan ya, lebih nggak usah lah. Nanti kalau kita hadapi tantangan, pergumulan kita mundur ya. Kita lihat contoh daripada Rasul Paulus ini. Perjumpaan pertama itu yang menentukan dia dan sikap hati dari Paulus untuk mau belajar, ya, mau merendahkan diri, mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Itu yang membuat dia berhasil. Kira ini pelajaran yang paling utama kita dapati dari Paulus. Dan kita tahu semua latar belakangnya Paulus bagaimana sebenarnya.
Tapi karena perjumpaan pertama dan dia sikap hati dia untuk membuka diri pada Tuhan yang membuat dia berhasil. Itu pelajaran buat kita semua. Oke, kita lanjutkan Pak Andre. Saya kembalikan Pak Andre. Ya, oke. Saya kira sudah mengerti semua kan, dengan sistem skor ini kan memudahkan kita. Ya, jadi ini ayatnya cuma satu, ya toh. Kolose 1 ayat 29. Ya, dia bilang apa itu? Aku juga bergumul, berjuang menurut kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kita lihat aja, kebenarannya apa sih? Lihat ayat ini. Kan kita ikutin skor aja, jadi pendek-pendek aja. Kebenarannya saya lihat ini. Namanya tema adalah, apa itu temanya? Apa Pak Karal temanya? Dimuridkan ya? Iya, harga pemuritan. Harga pemuritan. Artinya apa? Ada harga yang harus dibayar. Ya, kebenarannya apa? Harga yang dibayar apa? Kerja keras. Kerja keras dalam apa? Dalam pelayanan. Ya, ayat ini menekankan bahwa Paulus bekerja keras dalam pelayanannya. Ya, kekuatannya itu memampukannya datang dari Allah. Jadi Paulus ada ketergantungan pada kuasa Allah. Jadi Paulus tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan pada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Itu aja kebenarannya. Kecil, pendek aja. Tegurannya apa? Kita ditegur apa? Kita tegur sering kita mengandalkan diri sendiri. Ayat ini menegur kita untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri dalam pelayanan atau kehidupan sehari-hari. Sehingga kita kehilangan fokus pada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, akibatnya apa? Self-center. Kita lupa bahwa kita harus Christ-center. Kalau self-center, yang jadi Tuhan siapa? Kita nanti. Secara nggak sadar jadi kita yang Tuhan. Oh, dia bertobat gara-gara saya kok. Yang jadi Tuhan sih kita. Jadi. Oke, opsinya apa? Perbaikannya kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Kita perlu memperbaiki sikap kita dengan lebih mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Itu aja poinnya itu, opsinya. Nah, sekarang RR kan? R itu rencana, komitmen. Komitmen ya kita harus berusaha untuk terus bekerja keras, tidak menyerah, selalu bergantung pada kekuatan dari Tuhan. Jadi caranya gimana? Ya relasi kita yang harus dijaga dengan Tuhan. Relasinya kapan? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Setahun sekali? No. Setiap saat kita harus bangun relasi kita dengan apa? Doa, ya baca firman salah satunya, ya toh. Ya begitulah. Kita perlunya bekerja keras dalam pelayanan, dalam kehidupan seperti Paulus. Kita harus terus berjuang dan bekerja keras dalam setiap aspek kehidupan kita dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bersandar pada kuasa Tuhan. Dan kita harus mengakui bahwa semua keberhasilan dan kemampuan kita berasal dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Itu hindari self-center. Banyak oh gara-gara saya loh. Ini semua kompak ini gara-gara saya. Bukan. Kita semuanya harus Christ-center. Jadi Kolose 1 ayat 29 mengingatkan kita selalu untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, terus berjuang dengan kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Poinnya itu aja, SKOR. Kebenarannya apa, tegurannya apa, perbaikannya apa, komitmennya aja. Pendek saja, that's it. Nggak usah kemana-mana. Oke, terima kasih Pak Karel. Terima kasih Pak Andre. Masih ada yang mau ditambahkan lagi, Bapak-Bapak? Pak Yosim, Bapak. Ada yang mau ditanya? Pak Yohanes? Bu Maria, ya, buka mic, silakan Ibu Maria mau tambahkan.
Ya, bagaimana? Ada yang mau Ada yang mau ditambahkan? ditambahkan, Ibu? Oke. Oh, Ya. enggak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan terus. Untuk sesi terakhir ini ada United Prayer. Ya. Konsultasi Dalam- kesehatan, rupanya Pak dokternya ada acara. Ya. Ya. Untuk kita doa bersama, Pak. Jadi kita saling mendoakan. Selain daripada doa kita yang umum ya, tentang pelayanan, tentang keluarga, pekerjaan, ya, mungkin ada yang ingin didoakan khusus, ya. Seperti biasa kami doakan khusus untuk kondisi di Papua Nabire, ya. Kami dukung terus mereka, ya. Bagaimana usaha pembinaan dari Ibu Maria Pendek di sana terhadap anak-anak muda. Dan mereka itu kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Itu pergumulan kita, Pak. Ya. Nabire dan Papua. Mungkin dari Pak Justin atau Pak Yohanes ada yang ingin didoakan, Pak? Ya, Pak, ada tambah. Ya. Ya. Terima kasih. Mohon doanya, yaitu bila seizin Tuhan tanggal 23, yaitu mahasiswa yang praktek di gereja kami sudah selesai dan mereka akan diwisuda, yaitu pada tanggal 23 hari Kamis jam 10 pagi. Jadi kiranya Tuhan boleh turut bekerja dan kami pun harus yaitu tetap ke sana, dan saya syukuri yaitu sesuai dengan tema harga pemuritan. Jadi saya berterima kasih kalau dalam jemaat saya, tua-tua sidang saya itu ada yang suka Alkitab sudah 3 orang. Jadi sudah 4, yang 1 yang 3 ini sementara. Ya, karena ya itulah saya tidak pernah yaitu memaksakan mereka. Saya cuma katakan isi hidup kita itu dengan yaitu hal-hal rohani di hari-hari ini. Jadi dengan kegerakan Tuhan, dengan doa-doa kita, ya kita muridkan mereka sehingga mereka boleh yaitu mengikuti pendidikan teologi, yaitu ada 3 orang tua-tua jemaat. Sekalipun itu perjalanan kami atau perjalanan dari rumah ke tempat kuliah itu ya cukup jauh 23 kilo pulang pergi. Mereka tidak bisa tinggal di asrama karena mereka sudah berkeluarga. Kecuali yang tidak berkeluarga, dan ada 1 anak yang saya sudah sekolahkan juga yang sudah selesai, yaitu orang Kupang. Yaitu saya membantu membiayai dia selesai dengan baik, dan dia yaitu Bapak rohani saya minta supaya dia melayani di kota di gereja induk. Saya bilang silakan, yang mana baiknya kalau saya, ya begitu. Nah, dengan ini juga ada Ibu siapa yang pernah ini, Ibu Jennifer kah? Nah, gitu. Dia sebenarnya sampaikan ya bahwa bagaimana ya mungkin ada pekerjaan yang saya harus yaitu kerjakan di sini. Saya bilang gini, ya Kak, kalau kami orang Toraja itu tidak ada yang tinggal di Jakarta. Paling itu kebanyakan itu di Papua. Jadi dia bilang, aduh kasihan saya punya anak. Terus saya cepat bercanda, saya bilang bolehkah anaknya yang 3,5 tahun 3,5 bulan 5,5 kah 4 bulan tuh saya ambil, saya pelihara. Dia bilang, apakah itu tidak dosa? Saya bilang tidak, kecuali kalau kita bunuh dosa. Kita itu hanya mau membantu menyekolahkan supaya nanti besar ya kita kembalikan pada orang tuanya gitu. Ya itulah. Jadi saya sering saya berikan kekuatan bagi dia supaya dia tetap yaitu mengerjakan apa yang bisa dia di hidup nikmati dengan 5 orang anaknya itu, karena suaminya juga kabur. Begitu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kapan saja Tuhan izinkan untuk kalau dia mau datangkan ya saya jemput di pelabuhan atau di mana terserah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang lain mungkin ada? Ya, Pak Karel. Kita tahu sendiri ya teman-teman semua para hamba Tuhan. Jalani amanat agung itu sepenuh hati dimanapun Tuhan tempatkan kita ya. Saya sungguh-sungguh terbeban akan saudara kita Bani Kedar ini. Kita tahu mereka itu kan cuma disesatkan oleh roh-roh agamawi mereka. Di Desa Mekarsari yang saya tinggal di sini,
Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur. Berdoa untuk mereka, suku Sunda. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan selamatkan mereka. Melalui saya ada di tempat ini bersama keluarga, biarlah mereka sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan terhadap mereka. Melalui pelayanan saya, melalui curahan hati saya terhadap mereka, mereka sungguh-sungguh merasakan betapa besar kasih Allah atas mereka. Kita berdoa bagi suku Sunda, khususnya di Desa Mekarsari, Cikalong, Kulon, Cianjur ini, kiranya mereka membuka hati mereka, mendengar Injil, dan menerima secara logika bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh datang bagi umat. Itu aja Pak Karel. Ya. Mungkin kita united doa Ya. bagi semuanya ya. Ya, oke. Jadi kita akan berdoa untuk Ibu Maria Kende di Nabire, untuk beberapa mahasiswa yang sudah selesai. Mereka akan diwisuda dan akan terjun ke lapangan untuk PI. Juga kita berdoa bagi Pak Yohanes untuk pelayanan di daerah Cirebon dan sekitarnya untuk suku-suku Sunda ya. Cianjur Pak, Cianjur. Cianjur ya, Bu. Cianjur dan semua pelayan kita masing-masing. Dan saya mohon Ibu Hana masih sama kita, Ibu Hana. Ibu Hana Inggit. Iya, Bapak. Ya. Ibu bisa berdoa untuk Bu, saya minta bantuan Ibu untuk doa. Yang ringan aja, Pak. Jangan yang berat. Ya, ringan. Nggak ada yang berat, Bu. Nggak ada yang berat. Disalib itu berat. Nah, doakan aja sebagaimana Tuhan sudah menolong kita semua ya. Menolong Ibu Inggit. Kita berdoa juga supaya Tuhan yang sama dia akan menolong pelayanan dari Pak Yohanes Putra di Cianjur dan suku-suku Sunda. Dan juga Ibu Maria Kendek di Nabire ya. Juga untuk pelayanan. Itu aja Bu. Ya. Bisa Bu ya? Iya. Ya. Bu Maria dulu, Pak. Ya, tidak. Ibu aja dengan saya. Nanti saya doakan untuk kita semua. Dan saya mohon Pak Pendeta Yustin doa kita untuk doa berkat. Pak Yustin. Iya Pak, ya Pak. Ya, Pak Yustin saya minta tolong untuk doa berkat Pak ya. Oh ya. Setelah saya Pak. Jadi yang pertama itu Ibu Inggit yang berdoa untuk PI, Pak Yohanes Purba dan Ibu Maria Kendek. Kemudian saya akan doakan untuk kita semua. Selesainya Pak Yustin doa berkat. Ya, silakan Ibu Ingrid. Bu, Pak, saya cuma Pak Yohanes kan Pak? Sama Ibu Ya, Maria. bolehlah. Oh, sama Ibu Maria. Ya. Itu yang Ibu Maria itu yang untuk itu Pak, para siswa itu yang mau diwisuda. Ya. Yang ada di Nabire atau di mana itu Pak? Nabire. Oh, di Nabire. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau izinkan kami di sore hari ini mengucap syukur atas persekutuan yang sangat indah ini. Rencanamu semua ini Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan untuk para mahasiswa yang ada di Nabire, yang akan diwisuda Tuhan. Engkau izinkan mereka mengalami sukacita, damai sejahtera bersama Engkau Tuhan. Segala penghalang untuk mereka diwisuda kami tolak dalam kuasa darah Yesus Kristus. Dan mereka mengalami wisuda dengan sukacita dan dalam kelancaran, tanpa beban apapun, tanpa gangguan apapun. Semua terselesaikan karena semua itu adalah rencana Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi mereka yang diwisuda dan urapi para dosennya, para itu rektornya atau siapapun Tuhan yang ikut campur di dalam
wisuda ini Engkau mengurapi menjamah dalam kasih karunia-Mu. Engkau memagari mereka dengan pagar anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan juga untuk di Cianjur Tuhan, untuk para di Pak Cianjur, Yohanes Purba. ya untuk Pak Yohanes Yohanes Purba yang di Cianjur Putra. Tuhan, untuk suku Sunda, ya betul ya Pak. Untuk suku Sunda, mereka yang mengenal Engkau Tuhan, jamah mereka, urapi mereka, pagari mereka dengan pagar berapi, juga karena anugerah-Mu menyertainya Tuhan, supaya tidak ada gangguan apapun dalam pelayanannya Pak Yohanes Purba di sana Tuhan. Engkau menjadikan besar, Engkau urapi Pak Yohanes sehingga pelayanannya menjadi besar dan menjadi contoh bagi banyak orang-orang di sana untuk mereka mencari Engkau Tuhan. Pak Yohanes Purba menjadi tauladan sebagai gantinya Engkau Tuhan di dunia. Terima kasih Tuhan, melewat Pak Yohanes Tuhan, tangan kanan-Mu Tuhan, Engkau pakai semua jemaat yang ada di sana selalu menyintai Engkau, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu. Hanya dalam nama Yesus aku mengucap syukur, kami semua mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memanggil kami semua untuk masuk dalam pelayanan. Dimanapun kami hidup, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami ada, Tuhan. Di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah jemaat, di tengah masyarakat tempat kami tinggal. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memanggil kami dan kami membuka hati kami Tuhan untuk menerima Kau. Seperti Paulus, perjumpaan Paulus yang menentukan keberhasilan dia dalam tugas pelayanannya dalam segala tantangan. Itu Bapak di surga, kami bersyukur siang hari ini bersama-sama kami berdoa untuk Pak Justin di Miri, Malaysia, Pak Yohanes Putra di Cianjur, Ibu Hana, Ibu Maria Pendek di Nabire. Kami semua Tuhan sudah panggilkan. Itu kuatkan kami Tuhan. Kalau kami menghadapi tantangan dalam pelayanan kami Tuhan, kami tidak mundur. Karena kami tahu ada sukacita diberikan tangan yang akan kami hadapi. Terima kasih Bapak surga, berkati Pak Justin Puan di Miri, Pak Yohanes Putra di Cianjur, Ibu Maria Pendek di Ibu Hana Enggit, Ibu Melani, dan berkati Pak Andre Tuhan sebagai tuan rumah daripada Kompak Siang ini. Semua kami Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun yang kami lakukan, semuanya dibuat berhasil karena tangan Tuhan yang selalu menyertai kami semua. Terima kasih Bapak surga, memberkati kami akan pulang hari ke kegiatan kami masing-masing. Tinggallah bersama kami semua Tuhan dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa di surga yang mengizinkan kami pada sore hari ini untuk dapat bersekutu bersama-sama berkaitan dengan perbincangan dan doa-doa yang telah kami naikkan kepadamu pada sore hari ini. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus akan terus menyertai kami, pimpin, tuntun, jaga, pelihara dalam setiap langkah kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, dan pelayanan kami masing-masing. Dan sekali lagi kami menghadap Engkau ya Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, dan kemampuan yang Kau berikan kepada kami untuk turut serta dalam persetujuan kami pada sore hari ini. Kami akan selesai dan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami rindu supaya Tuhan turut serta untuk menolong, berkati, menjaga, melihara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa supaya kasih dan setia-Mu, rahmat dan pertolongan-Mu, dan berkat-Mu ya Tuhan akan terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur kepada Bapa kami di surga. Amin. 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 Terima kasih Pak Justin. Terima kasih Pak Andri, terima kasih Pak Karel. Terima kasih semua, Ibu Hana, Ibu Miriam, Ibu Maria, Pendek, Selamat siang. ya, berkati semua, ya. Andre.